minggu ini bisa enggak saudara tunggu Tuhan? Bisa enggak saudara tunggu dengan gemetar? Tunggu dengan air mata. Tunggu dengan berkata, terserah Tuhan. Asal hatimu balik dengan hatiku. Asal sekali lagi engkau beri kasih karunia. Kau mau pukul, mau apa terserah. Bisa enggak engkau tunggu pemimpinmu dengan perkataan, dengan pertobatan yang benar. Bisa enggak engkau berkata, Tuhan, kalau ada pelayanan yang kusia-siakan. Mungkin saudara jadi penari dan saudara bilang, males gua ogah penari. Mana Sorgawi? Saudara, saya tahu artinya menunggu. Karena kenapa dari kecil saudara. Saya ini tidur di sebelah kamar Pak Yusak. Jadi ini kamar Pak Yusak, kamar saya sebelahnya. Saya ini tahu saudara artinya menunggu. Saya gak akan keluar kamar. Sebelum saya dengar ayah saya turun ya, dari ranjang. Saudara, saya tuh gak tahu dengan banyak orang ya. Saudara, engkau tidak tahu artinya mengabdi, engkau tidak tahu artinya menunggu, engkau tidak tahu menghargai pemimpin, engkau tidak tahu bagaimana mendukung, mengikuti jejak seseorang. Bagaimana engkau bisa menerima? Isinya cuma pemberontakan, penuntutan, marah. Saudara, saya melakukan itu ke ayah saya bukan karena ayah saya sempurna. Saya tahu kelemahannya. Saudara, ini salah satu yang saya mau ngomong sama saudara ya. Saya melihat kelemahan ayah saya sejak umur 3 tahun. Saya berdoa untuk itu. Saya tutupi kelemahannya. Saya berdiri antara ayah saya dengan ibu saya. Saya minta maaf dengan semua orang yang dipegang oleh ayah saya. Saya berlutut bahkan dengan orang yang ayah saya jatuh. Dan saudara tahu akibatnya. Satu kali pun saya gak pernah jatuh dalam perzinahan. Satu kali pun dalam hidup saya gak pernah jatuh dalam perzinahan. Why? Apa yang saya tabur dalam hidup ayah saya, nah, itu mengcover sangat banyak dalam hidup saya. Saudara, saya tahu kelemahan ibu saya. Saudara, ibu saya ini orang yang tidak bisa mengampuni. Walaupun dia kelihatannya baik mengampuni ayah saya, di hati itu sakit terus saudara. Sakit terus saudara. Bukan gak bisa mengampuni, gak bisa melupakan. Saudara dan ibu saya itu butuh pelampiasan. Jadi setiap kali saudara ya dia sakit sama ayah saya, saudara dia akan lampiaskan. Dan salah satu yang paling enak buat melampiaskan itu saya. Jadi kalau saudara berkata saya ada sekarang ini karena hidup saya baik dari keluarga baik-baik. Saudara, saya berkata berhenti dengan semua alasan yang kau buat. Saudara, saya tuh dari kecil. Mungkin dari umur 5 tahun saya sudah biasa dengar ibu saya berkata, pelacur lu kayak ayah lu buang telur 1 gak apa-apa. Bu Iren saksinya. Sudah gede loh. Sudah sebesar ini saudara ya, sudah pelayanan. Saya ini cuma terlambat memberikan makanan. Saudara, hari itu kita liburan di, mana ya Bu Iren? Di Swiss ya. Saudara, pokoknya kita bahtera semuanya berangkat saudara. Saudara yang lain gak peduli. Saya ini yang beli makanan buat mereka yang tinggal di hotel. Saya terlambat. Ibu saya langsung reaksi yang bilang gini. Buang telur 1 gak apa-apa. Saya bilang ini, Tuhan ini cuma terlambat loh. Dan yang lain pergi. Saya gak diomongin apa-apa, gak dimaki-maki. Tapi karena saya tahu. Semua kemarahannya pasti dia akan curahkan ke saya. Dan saudara, sekali lagi
Reaksimu itu menentukan. Saya mengerti, saya mengasihi, saya mengampuni, saya menutupi. Dan akibatnya saudara, saya ini sampai berkata begini, Tuhan ajaib ya. Saya ini ngalami sangat banyak, saya tidak pernah bisa sakit hati. Saya ini gak pernah bisa sakit hati, saya tuh heran saudara. Dengan diri saya tuh heran, sungguh-sungguh. Sekali lagi saudara, kalau saya mau cerita ya apa yang saya alami. Dan saya suka bilang begini, kenapa ya saya tidak bisa sakit hati. Tuhan bilang reaksimu menghadapi ibumu. Itu jadi tembok berlapis-lapis dalam hidupmu. Dan hari ini saya mau berkata saudara. Reaksimu. Stop dengan melo. Stop dengan negatif. Stop saudara. Dengan merasa jadi korban. Stop jadi orang yang paling menderita. Bego kalau saudara berpikir begitu. Setiap tekanan. Setiap kesempatan untuk bayar harga. Setiap kesempatan untuk menderita. Setiap kesempatan ditindas. Itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau saudara tidak saya maki, saudara tidak punya kesempatan untuk menerima warisan saya. Bisa ngerti? Tapi kalau saudara saya maki dan saudara hari itu, saudara berlutut memegang kaki saya dan berkata, Tuhan, aku bersyukur. Aku mau terima. Itu tiba-tiba nih yang gak tahu berapa persen. Bets, naik sama saudara, masuk. Kalau saudara Daud gak pernah dilempar tombak tuh, dia gak pernah bisa terima warisan Saul. Kalau Samuel tidak lihat bagaimana Eli setiap hari nyuri dan dia yang tutupi, maka dia tidak pernah bisa terima warisan Eli. Bisa ngerti? Saudara seberapapun saudara mau buat-buat tuh tidak bisa. Tapi kalau saudara lagi dimaki saya, lagi difitnah, saudara nggak salah, saudara diinjak, itu kesempatan emas dan nggak akan balik. Tapi kalau hari itu reaksimu berkata, gua keluar dari Mahanaim, gua sakit hati, selesai. Bisa ngerti? Berapa banyak, tapi juga dengan saudaramu yang lain. Tapi juga dengan keadaan. Saudara bayangkan Ruth. Ruth itu saudara mati suaminya, bangkrut. Diusir sama mertuanya. Tapi itu kesempatan. Seandainya hari itu Ruth tidak memegang Naomi yang sudah jadi marah, orang pahit. Dia tidak pernah disebut sebagai perempuan hebat yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Hari ini, bisakah saudara itu benar-benar bertobat? Nah kembali saudara. Saudara yang Tuhan mau, Tuhan bilang ini terlalu banyak di Mahanaim. Yang menyia-nyiakan kesempatan. Kau membuang puluhan, Tuhan bilang, kesempatan untuk mendapat yang ilahi. Untuk naik ke atas. Untuk nangkap saudara ya. Sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Pada waktu engkau melihat pemimpinmu jatuh atau bersalah. Dan kau bilang begini. Ya dia juga begitu, saya juga. Habislah engkau. Pada waktu kamu lihat pemimpinmu jatuh dan kamu ngomong sama orang lain. Kamu tahu gak dia buat ini. Habislah engkau. Pada waktu saudara. Engkau tidak diberkati dan kau bilang percuma bayar perpuluhan tidak diberkati. Habislah engkau. Tapi hari ini Tuhan bilang gini. Aku kasih kesempatan. Once. Dalam 1 minggu ini. Tunggu aku. Bisa tidak saudara meratap dan berkata seperti perempuan. Sere Venusia, anjing aku Tuhan. Aku ini memang berontak. Saudara kenapa Esau sampai hari ini seluruh. Saudara tanah-tanah Esau itu masih lumayan lah diberkati. Saudara why? Esau itu sampai matinya
miskin gak? Kaya raya. Dia tahu artinya berbalik. Dia sampai bilang begini, megang kaki papanya dan berkata, kasih aku berkat apapun. Bahkan berkat yang paling jelek. Yang bahkan yang sangat-sangat menekanku pun berikan itu. Hari ini kalau saudara tahu hidupmu, saudara di luar akan mengerikan. Di pelataran juga mengerikan. Hanya mereka yang hidup di ruang kudus dan maha kudus. Kau akan menikmati kebaikan dan kelimpahan. Saudara, saya ini keliling Indonesia dan ada gereja-gereja menengah. Untuk bayar sewa gedung cuma 30 juta setahun sudah tidak bisa. Dan saudara bayangkan Mahanaim. Setiap bulan 5M. Saudara buat retret tiket aja 500 juta tiket doang. Bantuin orang-orang. Itu tiket sekali jalan belum PP itu saudara. Dan Tuhan sediakan. Why? Kita tinggal di ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi pagi hari ini poinnya, seminggu ini bisa enggak saudara tunggu Tuhan? Bisa enggak saudara tunggu dengan gemetar? Tunggu dengan air mata? Tunggu dengan berkata, terserah Tuhan, asal hatimu balik dengan hatiku. Asal sekali lagi engkau beri kasih karunia. Kau mau pukul, mau apa terserah. Bisa enggak engkau tunggu pemimpinmu dengan perkataan, dengan pertobatan yang benar. Bisa enggak engkau berkata, Tuhan, kalau ada pelayanan yang kusia-siakan. Mungkin saudara jadi penari dan saudara bilang, males gua ogah penari. Hei, Tuhan gak butuh lu. Saya juga gak butuh penari banyak-banyak. Penari makin banyak saudara ya, ongkos jubah makin besar. Dan makin berantakan, tahu nggak? Jadi kalau saudara berpikir nih ya, saya butuh penari banyak dan Tuhan butuh penari banyak, bertobat. Udah gerakan jelek, saudara semua jelek, nggak sama, nggak butuh. Jadi kalau saudara bisa mengerti, buat nari di sini aja sebuah apa? Kesempatan. Dan seberapa engkau menghargai itu. Dan berkata, aku menghargai, aku menyintai. Aku mau terima setiap jubah dengan artinya. Saudara bayangkan, sebelum akhir tahun, Tuhan kasih satu jubah lagi. Dan Tuhan bilang, ini jubah ledakan kemuliaan, transparan. Semua yang di dalam memancar keluar. Tapi apa yang di dalam? Persoalannya apa yang di dalammu? Marah, perjinahan, lapar, atau kemuliaan Tuhan? Yang pertama, tunggu, menantikan Tuhan. Yuk kita baca yang atas, tapi katakan buat diri. Misalnya saudara bilang ini, saya akan menantikan Tuhan hingga Tuhan bangkit dalam seluruh aspek hidup saya. Dalam pelayanan saya, dalam kesehatan saya. Ya, 3, saudara ngomong sendiri, tapi sebutkan dengan kuat. 3, 2, 1. Aku akan menantikan Tuhan. Sampai engkau bangkit Tuhan. Sampai Roh Kudus engkau bangkit dan menerpa Indonesia. Sampai Bapa, engkau nyatakan lagi kemuliaanmu di Mahanaim. Aku tunggu engkau Tuhan. Aku tunggu engkau Bapa sampai engkau sekali lagi bangkit. Dan berkata, kami ini anak kesayanganmu. Kami mau tunggu engkau Tuhan. Kami mau tunggu engkau. Yang kedua saudara. Saudara bibir yang bersih dan bau membau. Saudara tahun ini kita tidak bisa saudara.
kalau kita tidak punya bibir yang bersih. Saudara, hari itu kita tahu Yesaya. Dia tahu begitu dia ketemu Tuhan, dia teriak, aku ini najis bibir. Dan Tuhan bilang gini, tahun ini nak, semua perkataanmu akan sangat dituntut iblis. Tapi satu pihak, semua perkataan mereka yang menantikan Tuhan dan bertemu Tuhan bangkit akan jadi. Saudara, kita akan ada di satu masa percepatan yang Tuhan ngomong sangat cepat. Saudara, Tuhan bilang sangat cepat semua terrealisasi. Saudara, pada waktu kami di Anyer, saudara, tiba-tiba saya sudah tahan badai dan ramalan itu. Tapi begitu saya di Anyer, saya dengar itu angin datang. Saya dengar gelombang itu datang. Dan saya langsung tahu, face to face. Saudara, dan kami berdoa. Saudara, itu gak nyampe 10 menit. Itu langsung reda. Dan kami lihat dari saudara ya, layar itu langsung bergerak. Badai itu langsung bergerak. Badai itu langsung bergerak. Kenapa? Hari-hari ini sangat cepat. Sangat cepat. Saudara, kita akan sangat cepat menerima semua berkat. Saudara, bayangin. Saya kemarin sudah bersaksi saudara di akhir. Saudara, saya berkata, saya ini cuma berlutut dan berkata begini. Tuhan, kirimkan ya orang majusmu sangat cepat. Saudara, dalam 1 menit itu masuk. Saya ngomong antara itu transferan, kan bisa dilihat tuh ya, tanggal jam transfer. Saudara, itu bedanya cuma 1 menit. Saudara bisa bayangin. Saudara, kita ini bertobat sangat cepat, pintu langsung terbuka. Nah, yang dapat tadi aliran kehidupan, saudara tinggal mengembuskan, segampang itu. Dan saya berkata, asal engkau mengerti bibir yang apa saudara? Bersih. Tidak ada cara lain. Sekarang bukan cuma bibir soalnya. Tangan ini. Gosip semua di situ. Ya. Bibir yang bersih mulai dari hati yang bersih. Dan Tuhan bilang begini. Ini perintah. Makanya dengerin baik-baik. Saudara ya. 10 menit saja Tuhan bilang. Tiap pagi ya. Bahasa roh. Dan teriak dari hati. Terus bahasa roh. Jangan mikir. Jangan minta apa-apa. Saudara, 10 menit saja bahasa roh dengan keras. Seberapa engkau bisa. Saudara, kalau saudara sibuk bahasa roh di motor. Kalau saudara mau bahasa roh di saudara ya. Saudara mandi. Kira para taso. Bapak kira para taso. Tapi sampai dari dalam hati. Tuhan bilang itu akan membersihkan bibirmu sepanjang tahun ini. Jangan mikir, jangan musatkan gitu ya. Ada orang kan berbahasa roh pikirannya melayang-layang. Ada roh bahasa roh itu sampai kayak merapal saudara ya. Nanti dikejutin gini. Gitu ya. Saudara ya. Tapi yang Tuhan mau ini bahasa roh menyatukan tubuh jiwa roh. Bisa ngerti? Sampai di sini, di tangan, di kaki, semua nyatu. Dan 10 menit, gak usah lama-lama. Ya. Sampai kerasa nih di sini. Sampai kerasa nih, di seluruh selmu tuh nyatu. Ya. Saudara, itu akan membersihkan bibir. Itu akan membersihkan hati. Ya, 10 menit aja. Saudara, itu akan menjadi kunci tahun ini. Sehingga apapun yang kau perkatakan jadi. Ya, sekali lagi, tapi masalahnya apapun yang kau perkatakan jadi loh. Jadi kalau saudara nanti ngomongnya begini, gua gak diberkatin, ya itu yang jadi. Kalau saudara bilang ini, gua punya pemimpin pelit, ya itu yang jadi. Dan pemimpinmu itu Tuhan. Jadi kamu ngomong pemimpin pelit, ya itu yang jadi.
Saudara bilang ini, PK gue gak naik-naik. Ya itu yang jadi. Saudara, engkau itu namanya aja PK, persembahan kasih, bukan gaji. Kalau saudara cari gaji di sini, saya bilang hari ini juga keluar. Kita tidak terima satu orang pun. Karena di sini adalah ladang pelayanan. Ini juga rumah Tuhan. Ini rumah Bapak. Masalahnya bapakku sama bapakmu mungkin beda. Nah, di sini kenapa kalian miskin banget ya? Bapaknya beda ya? Bapak lu siapa? Bapak kamu sama bapak saya sama nggak? Terus kenapa beda? Saya bisa ngambil dari kulkasnya loh. Kapan saja. Dan kenapa kamu nggak pernah ngambil dari kulkasnya? Berarti ada yang beda. Saya bisa ngambil apa saja dari gudangnya. Bapak saya punya gudang komplit semuanya. Bapakmu, mungkin bapak kalian beda. Apalagi kalau kalian buka lemari es bapakmu isinya sakit hati, marah, perzinahan. Nah itu bapak siapa itu? Kalau saya buka kulkas saya ya isinya apa? Fresh saudara cinta. Fresh saudara kesehatan. Fresh saudara yang namanya pengajaran. Itu isi kulkas bapak gua. Belum lagi baju. Jubahnya saudara buka, jubah kemenangan. Jubah lawatan. Jubah sukacita. Jangan sampai buka baju, jubah perkabungan. Salah tempat, salah gudang. Bapak kita. Dan ingat tahun ini bibir kita menentukan. Saudara ngeluh, gak help sama sekali. Saudara ngeluh, aduh dunia makin resesi. Ya itu yang kau katakan, kita harus berkata enggak. Duniaku resepsi kok. Bukankah 2022 kita menikmati dunia yang resepsi? Melimpah semuanya ya. Tidak ada yang miskin di antara kita, betul? Sekali lagi, hati-hati. Mari saudara, ayatnya dengan sangat kuat berkata saudara ya. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada Mahanaim Bahtera Indonesia. Yakni bibir yang bersih supaya sekaliannya memanggil nama Tuhan. Beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Saudara lihat bahasa Inggrisnya. Saya kalau baca bahasa Inggrisnya rada keseleo, tapi saya percaya nanti makin jago. Saudara ya, dikatakan saudara purified saudara lips. Saudara, dan itu adalah refleksi dari hati mereka. Amin. Jadi lidahmu itu cuma refleksi dari apa saudara? Hati. Jadi kalau lidahmu ini selalu ngeluh, ya itu hatimu. Kalau lidahmu, tanganmu ini loh ketik. Ya, tolongin dong, gue lagi melo. Ya itu hatimu. Kan gak mungkin ya. Saudara baca deh semua tulisan saya. Pernah gak sih satu kali saya ngetik di sosmed, tolongi saya lagi melo. Ada? Saudara boleh buka dari awal itu saudara. Yang namanya Instagram ada, Facebook ada. Bahkan pada waktu ayah saya meninggal, ibu saya meninggal. Yang saya tulis apa? Kemuliaan, keajaiban, ucapan syukur. Tidak ada satu kali pun. Hey Yon, sip. Mau ikut khotbah? Ayo Yon, khotbah sama Oma ya. Saudara sekali lagi. Saudara, dan dikatakan beribadah dengan bahu membahu. Ingat ya, tahun depan jangan pernah lukai tahun ini jangan lukai temanmu. Jangan rugikan temanmu. Jangan saudara maki dan kutuki temanmu. Karena apalagi pemimpin, saudara. Karena sebelah kita itu menentukan juga kekuatan kita. Bisa mengerti? Saudara bayangin ya, kalau saudara satu aja bolong. Titanic itu cuma segini loh bolongnya awal. Saudara cuma segitu.
Dan itu menghasilkan satu kapal. Saudara, tenggelam. Pada waktu saudara beberapa tahun yang lalu, ada orang yang berkata, hati-hati Bu. Karena iblis itu berkata dengan sangat jelas. Dia tidak bisa menenggelamkan Bahtera sama sekali dari luar. Dia bilang maupun bom yang besar, rudal yang besar itu seperti ada tameng yang sangat ajaib. Tidak bisa mengena Bahtera. Dan dalam sidangnya, saudara iblis ngomong begini. Dalam sidangnya iblis ngomong begini. Dia tidak bisa diserang dari luar. Bahtera cuma bisa diserang dari mana? Dalam. Pakai para pengkhianat. Pakai para gosiper. Pakai para pengeluh. Yang selalu bersungut-sungut untuk melubangi Bahtera. Apakah saudara mau jadi orang yang seperti itu? Saudara, saya baca kejatuhan banyak hamba Tuhan. Semua karena apa? Keluarga. Orang-orang di sekelilingnya. Hari ini putuskan. Supaya saudara bahu-membahu. Amin. Ucapkan doamu di hadirat Tuhan. Soal bibir yang bersih dan bahu-membahu. Mari sama-sama jadikan ini doa naik ke atas. Tuhan, kami mau bawa bibir kami Tuhan. Kami tahu tangan kami, hati kami tahu Tuhan. Kami tahu najisnya hati ini, kami tahu najisnya mulut ini Tuhan. Kami tahu Tuhan refleksi dari kami seringkali kemarahan, kesedihan, kekurangan. Kemiskinan. Tapi hari ini tahirkan bibir kami. Tahirkan bibir kami. Dan tahirkan hati kami. Buat kami bahu-membahu. Kami tidak mau ada yang bocor. Kami tidak mau ada lubang. Kami tidak mau ada tempat di mana iblis bisa berpijak. Kami mau bahu-membahu Tuhan. Bahu-membahu. Tolongi kami. Tolongi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Saya masih belum puas saudara ya. Sudah diajari loh. Ini di hadirat Tuhan. Dan Alkitab berkata. Ya. Saudara harus mengaku dengan apa? Mulut. Ya, kalau saya suruh doa, doa yang keras. Mulutmu, orang 2000 kok tidak ada suaranya. Sekali lagi ini mati hidupmu. Saya meresikokan ya, untuk marah-marah pagi ini. Saudara buat saya ini gini ya, saya tidak marah, saudara makin parah. Saya marah, saudara kemungkinan sakit hati. Susah buat saya itu. Makanya saya paling suka dengan beberapa orang karena beberapa orang tuh dimarahin tuh enak saudara. Ya ada orang yang kalau dimarahin tuh langsung gini, nangkep Bu, yes berubah. Tapi ada yang kalau dimarahin seminggu mutung ya saudara ya. Nah, ini nyebelin banget saudara. Sekali lagi saya meresikokan hari ini. Karena saya tidak mau ada satupun terhilang. Saya tidak mau ada satupun yang kena kartu merah. Saya tidak ada mau satupun yang dipotong. Saya tidak mau ada satupun yang hidup susah tahun ini. Bahkan mengerikan. Saya tidak mau. Jadi sekali lagi kalau saya bilang teriak, teriaklah. Teriaklah minta bibir yang putih. Teriaklah minta saudara pagi hari ini di saudara yang putihkan. Teriak. Karena itu menentukan hidup matimu. Ya, mari kita lihat yang ketiga. Saudara yang ketiga, saudara jadikan apapun mesbah dan persembahan. Ayatnya dalam terjemahan-terjemahan yang lain saudara ya itu keren banget. Saya sedikit coba terangkan dan coba bahasakan buat saudara. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang memujaku.
yang berserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudara, yang pertama, saudara ya, saya pelan-pelan dikit ya. Saudara, ayatnya dalam terjemahan yang lain itu berkata begini. Bahkan mereka yang paling miskin, bahkan mereka yang paling hina akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara, dan yang kedua yang keren saudara dari ayat ini dibilang begini. Dan semua akan rimos, bertobat tentang pemberontakan dan kedurhakaan mereka. Karena siapapun yang tidak bisa bertobat otomatis terlempar keluar. Sehingga mereka menjadi golongan yang aku kenan. Jadi saudara nggak bisa bertobat itu otomatis apa saudara? Terlempar keluar. Ya, di dalam bahasa Indonesianya aku menyingkirkan. Dalam terjemahan yang lain otomatis terlempar keluar. Dan dikatakan semua akan rimos, punya rimos. Terhadap pemberontakannya, kedurhakaannya, kemarahannya, dosanya. Saudara, tapi itu belum selesai. Saudara, dan dikatakan dan engkau tidak akan lagi meninggikan diriku. Itu bahasa aslinya, yang terjemahan yang lain bagus banget dibilang begini. Dan engkau semua akan menemukan the true you. Dan semua kita tiba-tiba masuk kepada destiny, kepada ketetapan, pada tujuan, pada waktu engkau diciptakan. Saudara, tiba-tiba tidak ada yang bodoh di antara kita. Karena kita tidak ada yang diciptakan bodoh. Otak kita ini sama saudara. Bisa sangat luar biasa. Tidak ada yang diciptakan lemah. Tidak ada yang diciptakan saudara ya pegel-pegel. Bahkan tidak ada yang diciptakan untuk menua. Karena Alkitab berkata umurnya harusnya 900 tetap naik gunung. Loh, ada Metusala, ada Abraham. Saudara yang keren-keren 900 masih saudara ya. Perang kita kan gak akan nyampe 900. Lo bayangin saudara, kalau 900 masih naik gunung. Seharusnya kita yang umurnya segini ini termasuk bayi loh saudara. Dan kita masih segar-segarnya. Saya berdoa supaya kita ini fresh. Karena kita akan tiba-tiba saudara menemukan the truth. Siapa saudara? Saudara bukan pelacur tapi saudara penyembah. Maria menemukan the truth dia. Saudara, the truth-nya bukan pelacur. The truth-nya penyembah. Saudara, tiba-tiba Simon menemukan the truth-nya. Bukan orang yang diombang-ambingkan seperti ilalang. Tapi the truth-nya adalah apa? The rock. Saudara, batu karang. Tiba-tiba saudara, Daud menemukan the truth-nya. Saudara, Daud bukan anak dari perempuan atau dari selir. Saudara yang tidak diperhitungkan. Tapi raja, the man after his own heart. Dan saya berdoa saudara menemukan the truth. The true you, saudara, tahun ini. The true you. Tadi saya itu kalau kebaktian sembari guyon ya sama Tuhan. Ya. Saudara, saya bilang begini, Tuhan, saya ini mau ledakan matahari loh ya, enggak ledakan nuklir. Saya bilang begitu. Terus Tuhan bilang, kamu itu kenapa sih pintar banget? Tuhan guyon begitu sama saya. Saudara mau tahu bedanya ledakan nuklir dengan ledakan matahari? Saudara, kalau saudara ledakan nuklir, sekali meledak saudara hancur, lenyap, tidak berbekas. Tapi saudara tahu kenapa nama saya matahari dan kenapa saya sebut ledakan matahari. Matahari everyday meledak.
Dan ledakannya itu jadi sinar saudara yang menembusi seluruh dunia. Tapi every day dia meledak dan every day dia menghasilkan energi. Karena ledakan di matahari itu tidak bisa berhenti saudara. Meledak balik lagi, meledak lagi terus. Saudara. Dan itu yang sebenarnya dikhotbahkan sama Ibu Ruth. Saudara, setiap kali Tuhan meledak, kalau Tuhan meledak keluarnya itu malaikat. Ajaib kan saudara ya. Saudara begitu dia meledak, duer, ciptain malaikat. Dia meledak lagi, duer, galaksi saudara ya, tercipta. Duer, saudara, dia meledak lagi, menciptakan Ibu Iin karena matahari ya saudara. Nah masalahnya saudara kalau meledak bagaimana? Kalau saudara meledak, saudara banting-banting barang, nah itu gawat itu saudara. Meledak lempar pisau, itu kan gawat saudara. Saudara coba deh kalau saudara itu berpikir, saudara bilang ini Tuhan buat aku itu kalau meledak Tuhan. Tiba-tiba aku menciptakan 10 KKR di 10 saudara provinsi. Kan keren. Itu kalau aku meledak. Ya. Saudara begitu saya itu meledak, saudara saya akan tiba-tiba berkata gini, 34 provinsi, mari bikin KKR. Ya. 34 provinsi, mari buat arak-arakan, ya kan? Saudara dan kita sudah duduki 34 provinsi kok. 38, sorry 38. Terima kasih. Sekali lagi saudara, saya berdoa ada sebuah ledakan ilahi dalam hidupmu. Amin. Dan kau ini saudara itu anak-anak saya. Amin. Loh kalau anak matahari pasti matahari dong. Masa anak matahari batu? Saudara engkau itu anak Allah. Betul? Oke. Tapi terus saudara ya dikatakan. Dan di antaramu. Nah minta minum dulu. Saudara dikatakan. Dan di antaramu ku biarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Ini lebih keren lagi saudara. Dalam terjemahan lain yang berkata begini. Core mereka adalah cuma mencari aku. Merindukan aku, bergantung kepadaku karena mereka tahu mereka tidak bisa hidup tanpa aku. Saudara jadi umat yang lemah ini jangan saudara pikir gini ya. Hei Catherine bikin KKR. Nggak bisa. Itu bukan lemah, itu memalukan. Itu tidak tahu destiny. Saudara ini terjemahannya rada-rada. Ya. Saudara karena aslinya saudara maksudnya adalah core-nya, pakai istilah itu keren banget saudara. Saya suka banget. Mereka berkata core-nya di dalam ini saudara. Mereka cuma bilang gini, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku merindukan Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini. Aku tidak bisa jauh, tidak bisa lepas dari engkau. Saudara bayangkan kalau di dalam ini saudara seperti itu. Mungkin saudara bilang, Bu, sebenarnya saya ini gawat saudara. Saya ini sama orang saya sebenarnya ya tidak terlalu butuh. Sama makanan iya butuh-butuh gitu aja lah. Cuma untuk pelampiasan. Jadi kalau saya kesel sama orang saya gigit tuh makanan. Saudara ya. Kalau saudara daripada ngomel. Ya saya kalau sudah saya lagi pengen ngomel. Saya akan bilang sama beberapa orang. Ayo temenin saya makan. Ya, karena saya butuh makan enak untuk di roh saya habiskan semua roh saudara. Itu cara saya saudara ya. Saudara boleh menirulah. Daripada saudara ngomel yang negatif ya. Cari makanan yang enak habisin dengan berkata ini roh pemberontakan, roh goblok, roh bilial. Habis sudah aku makan habis. Itu cara saya. Makanya badan saya begini. Tapi saya sedang beriman. Makan banyak badan seperti Pragawati. Itu iman saya. Karena setiap kali saya kesal pelariannya makan saudara ya. Saudara ya jadi itu. Tapi saya barusan diomelin sama Tuhan sih jujur. Tuhan bilang ini. Itu tetap namanya pelampiasan. Kali ini mulailah. Kalau pelampiasan kenapa enggak perang sekalian. Teriak-teriak sekalian. Ya itu sesi lain. Oke balik saudara ya. Tetapi saya bilang ini. Kenapa saya ini apapun di dunia ya. Berubah goncang-gancing. Di dalam ini enggak bisa. Gak kesentuh, masuk aja enggak. Orang boleh maki saya, meninggalkan saya. Saudara orang fitnah saya gak bisa masuk ke dalam. Why?
Karena core saya cuma satu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa hidup kalau aku tidak rasakan detak jantungmu. Aku tidak bisa hidup Tuhan kalau aku tidak lihat tatapan matamu. Tidak lihat senyumanmu, aku tidak bisa hidup. Saudara, karena itu buat saya ya, mau musik kayak apapun, mau bagusnya kayak apapun, saya tahu itu hembusan Tuhan atau hembusan iblis. Saudara, saya tahu orang menari, saudara, sebagus apapun, itu dari roh atau dari jiwa, saya tahu why. Karena itu makanan saya. Makanan saya cuma yang ilahi, yang dari Tuhan. Dan saya tidak bisa hidup tanpa itu. Saya benar-benar tidak bisa hidup. Satu kali saja dia tidak hadir di kebaktian. Saya akan pulang dan saya akan cerit-cerit. Saya bilang, Tuhan, 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 Tuhan. Saya gak bisa hidup. Saya berdoa, saudara ngerti. Saudara, tidak ada orang yang mau biayai Mahanaim itu, tidak ada. Kecuali Tuhan. Dan kalau Tuhan biayai Mahanaim, kenapa Tuhan tidak bisa biayai hidupmu yang murah? Bisa ngerti? Ini maaf nih, baca lu butuh berapa sih? Sebulan lu dapat 50 juta juga udah lebih-lebih, betul kan? Lu makan aja paling sekenyang-kenyang, lu makan sampai muntah. Nah, ya. Gak bisa ngabisin 50 juta sendirian kok. Dan kalau dia biayai Mahanaim yang sekian banyaknya, apa susahnya dia biayai Obaja, dia biayai Olvi, dia biayai kalian. Mungkin kalian tuh gak pernah ngerti. Bagaimana punya core yang cuma bilang ini, Tuhan gua gak butuh PK Mahanaim, sorry ya. PK Mahanaim terlalu kecil. Saya mau yang dari tanganmu. Saudara, kalau saya terima, saudara ya, persembahan atau apapun dari Mahanaim, saya tuh angkat itu sebagai benih. Tapi buat saya, saudara, buat saya tahu saya akan terima semua dari tangan Tuhan. Karena dari tangan Tuhan itu akan Wahyu pasal 10. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku,
engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Wahyu pasal 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah,
seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah tiba." Mana Sorgawi.